begitu banyak bapak-bapak, karena di sana biasanya ibu-ibu, jadi mohon maaf ya. Dan jadi begini, saya mengucapkan terima kasih kepada semua teman-teman saya, kru Rumah Baca Lentera Kolbu yang begitu mendukung cita-cita saya untuk berbuat sesuatu di kota saya ini. Dan saya ucapkan terima kasih juga untuk para kru yang ada di Masjid Jami ini, dan saya ucapkan terima kasih juga pada Ustadz Ahmad Sonaji yang sudah jauh-jauh dari Banten dengan segala perjuangan untuk sampai ke Banyuwangi ini. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada Kak Imu yang sama-sama susah sampai ke Banyuwangi ini. Terima kasih Kak Imu, terima kasih dan mungkin ibu-ibu, bapak-bapak agak kebingungan kenapa bertanya-tanya. Jadi sebetulnya saya di sini ingin memperkenalkan siapa saya. Saya adalah PKW Hongkong dan saya mempunyai rumah baca Lentera Kolbu atau biasa perpustakaan yang saya dari mulai mempunyai 32 judul buku hingga sekarang dalam 1 tahun kami sudah mempunyai 1000 judul buku di Hong Kong. Dan saya cuma ingin sekedar cerita, kalau mungkin bapak-bapak, ibu-ibu dengar kata perpustakaan pasti akan berpikir perpustakaan itu kayaknya di belakang masjid. Padahal perpustakaan di Hong Kong yang saya dirikan itu cuma berbekal 1 lembar tikar dan 2 koper buku. Jadi saya akan setiap hari Minggu, di hari libur saya akan menggeret koper-koper tersebut dan menggelar tikar di samping masjid. Jadi nggak ada gedungnya ibu-ibu, bapak-bapak. Tidak semewah yang di sini, gedungnya luas. Pokoknya perpustakaan di Hongkong itu berarti saya lesehan di lantai. Jadi nggak ada gedung, nggak ada payung, cuman jadi lantai ini, bapak, ibu, ini masih enak ada tiup-tiupan. Kalau di sana enggak. Saya tuh di samping masjid. Terus kadang kita harus sembunyi-sembunyi dari pihak imigrasi karena perpustakaan itu sebetulnya tidak diperbolehkan menurut hukum Hong Kong. Jadi saya ini mencuri waktu, memanfaatkan waktu libur saya. Jadi saya Senin sampai Sabtu bekerja sebagai pembantu. Di hari Minggu saya berjuang dengan membuka perpus lesehan di samping masjid. Dan saya sendiri sudah 1 tahun ini dengan segala perjuangan berbagi ilmu lewat buku, karena jujur saya memang cuma S2, SD, SMP, jadi harap maklum. Karena dengan saya sadar saya ilmunya sedikit, dan saya juga yakin tidak ada seorang ibu, tidak ada seorang bapak yang bangga anaknya jadi TKW, dan saya juga tidak pernah punya cita-cita untuk jadi TKW. Benar, saya tidak ada kan di sini. Ada cita-cita pasti ditanya ini jadi dokter, ini jadi guru. Nggak
profesi yang bisa kami banggakan. Ibu-ibu ingin nggak anaknya jadi TKW? Tidak ada. Bapak-bapak ingin nggak anaknya jadi TKW? Tidak ada. Saya yakin orang tua saya juga tidak pernah punya keinginan, punya cita-cita anaknya mau dikirim jadi TKW. Saya aja nggak pernah ngimpi untuk jadi TKW. Dan saya tahu di antara bapak-bapak, ibu-ibu, di saat kita berkumpul di majelis taklim, di saat semua orang bercerita, anak saya jadi dokter, anak saya jadi guru, mungkin orang tua saya cuma orang-orang yang cuma diem. Karena apa? Anaknya cuma jadi TKW. Dan saya tahu orang juga akan memandang rendah TKW kadang dari yakin atau tidak. Fakta memang begitu, bukan begitu ibu-ibu? Jadi kalau saya tidak berusaha untuk belajar, memperbaiki diri saya sendiri, tidak akan ada orang yang berubah pikiran. Kalau sebetulnya TKW juga bisa berbuat sesuatu,